Nah, untuk pengisian data teman-teman itu harus jujur ya teman-teman. Jangan sampai kita memanipulasi data. Halo teman-teman, kembali lagi di kampus impian teman-teman. Jadi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendaftar ya jalur masuk PMPAP Unila 2023. Nah, jalur masuk Unila ini sangat difavoriti ya teman-teman, karena itu tidak membayar untuk pendaftarannya, lalu juga kita akan mendapatkan yaitu benefit, yaitu tentang kita kuliah di Unila secara gratis ya teman-teman. Jadi jangan sampai di skip, mohon untuk diperhatikan ya teman-teman. Kita lanjut saja ya. Untuk jalur masuk Unila PMPAP 2023 itu ada beberapa alur ya teman-teman, bisa kita lihat bareng-bareng di sini nih. Yang pertama yaitu pendaftaran online. Jadi nanti kita akan dipersiapkan yaitu untuk tentang pendaftarannya via online. Jadi kita tidak perlu kedatang ke sana ya. Lalu ada pengisian data. Nah, untuk pengisian data teman-teman itu harus jujur ya teman-teman. Jangan sampai kita memanipulasi data ya, karena itu berujung fatal dan kita bisa di blacklist teman-teman. Hati-hati pokoknya ya teman-teman. Lalu ada pengumpulan berkas asli. Jadi untuk pengumpulan berkas asli bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah mengisikan data. Misal seperti kartu keluarga, lalu ada fotokopi KTP, lalu ada tentang PPDB dan lain sebagainya. Nah, untuk tes tertulis ini teman-teman biasanya itu dilakukan oleh beberapa juga dari penyelenggara ya. Misalkan tahun kemarin itu tidak ada karena masih COVID ya teman-teman. Kalau misalkan sekarang ada, ya persiapkan juga gitu ya, seperti SNBPTN ataupun SMMPTN Barat. Nah, setelah itu kalian ada wawancara dan pengumuman. Nah, ini untuk pengumumannya sendiri itu bisa dilakukan di akun-akun masing-masing kalian ya. Jadi untuk materi pembahasan kali ini teman-teman, kita akan melakukan 3, yaitu persyaratannya apa aja untuk PMPAP, lalu ada pemberkasannya apa saja, dan juga persiapan diri. Nah, untuk persiapan diri kalian harus ngapain aja sih gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kalian harus ketahui apa itu PMPAP ya. Ada yang tahu PMPAP itu apa? PMPAP adalah penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan. Nah, ini adalah kepanjangan dari PMPAP ya teman-teman. Lalu dan syarat yang paling utama adalah untuk jalur PMPAP untuk keluarga yang kurang mampu dan berdomisili Lampung ya. Kalau misalkan kalian dari Jakarta, kartu tanda penduduknya kalian Jakarta, Surabaya, atau bahkan Aceh dan Papua pun kalian tidak bisa untuk mengikuti jalur yang PMPAP ini ya, khusus untuk anak daerah ya. Lalu persyaratan dari jalur PMPAP 2023. Nah, ini kurang lebih sama aja sih teman-teman, dari tahun ke tahun tidak berbeda, mungkin berbedanya sedikit saja dan tidak jauh gitu ya teman-teman. Berasal dari lulusan SMA di Provinsi Lampung, lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA, MA, SMK, MAK atau yang setara tahun 2021, 2022 dan 2023. Jadi ini adalah 3 tahun terakhir ya teman-teman. Lalu ada mendaftar secara online, pendapatan kotor gabungan orang tua wali besarnya 3 juta setiap bulan, atau untuk yang lebih dari 3 juta per bulan maka pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga menjadi tanggung besarnya 600.000 setiap bulannya. Lalu persyaratan berikutnya yaitu memiliki kesehatan yang memadai. Jadi untuk memiliki kesehatan ya insya Allah dari kalian sehat lah ya, baik jasmani maupun rohani. Tidak buta warna, artinya tidak min, sehingga untuk program studi tertentu ya, misalkan untuk PMPAP ini tidak diberlakukan ya. Untuk tahun kemarin itu tidak ada FK dan tidak ada FEB. Jadi kedua fakultas itu tidak ada untuk pembukaan jalur PMPAP ya teman-teman. Tidak pernah tinggal kelas selama 3 tahun berturut-turut. Lalu pendidikan orang tua wali setingginya S1 atau diploma 4 ya.
teman-teman. Jadi misalkan untuk orang tuanya magister ataupun dokter atau profesor pun itu tidak bisa menggunakan jalur PMPAP yaitu. Selanjutnya itu pemberkasan. Untuk pemberkasannya sendiri kalian harus perhatikan karena ini menjadi sangat fatal jika kalian tidak memenuhi satu saja ya teman-teman, itu kalian akan di blacklist. Nah, yang pertama, kalian harus sertakan fotokopi rapor 1 sampai 6 yang dilegalisir ya. Harus dilegalisir teman-teman. Pokoknya. Lalu ada surat keterangan peringkat kelas semester 3, 4, 5 yang tanda tangani oleh kepala sekolah ya. Lalu ada surat keterangan dari pihak sekolah yang menerangkan bahwa calon mahasiswa mempunyai prestasi masuk peringkat 10 besar di kelas sehingga layak mengikuti seleksi. Jadi untuk PMPAP persyaratannya ini harus terpenuhi ya teman-teman. Lalu ada fotokopi KTP ayah dan ibu atau wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi struk pembayaran rekening listrik di bulan terakhirnya. Misalkan ada yang dari pulsa tuh, ada yang dari PLN langsung. Nah ini biasanya tetap ada sih, kita harus mencari ataupun meminta di PLN terdekat gitu ya. Lalu fotokopi struk pembayaran pajak bumi PBB, surat keterangan pendapatan orang tua yang dikeluarkan oleh kepala dusun atau kepala desa, fotokopi daftar gaji. Nah ini misalkan kalian tidak ada, bisa kalian meminta untuk ke kepala dusun menerangkan bahwa kalian disahkan sebagai calon pelamar PMPAP gitu ya. Fotokopi daftar gaji atau surat keterangan penghasilan ibu ayah ya, sama aja. Lalu foto rumah tampak depan samping kanan kiri, dikenakan juga gambar rumah tetangga kiri dan kanan. Lalu ada ruang belajar, misalkan ruang belajar, ada ruang keluarga di dalam rumah. Nah selanjutnya itu ada berkasnya SKTM, biasanya kita dapatkan di kepala desa ya teman-teman. Lalu ada fotokopi atau biasanya KIP ke kuliah gitu ya, misalkan kalian tidak lolos di KIP kuliah gitu. Lalu ada fotokopi piagam sertifikat. Nah ini bisa kalian lampirkan karena ini akan memberikan efek yang signifikan ya jika kalian mendaftarkan di PMPAP ini. Jika mempunyai prestasi akan mempunyai nilai lebih. Lalu fotokopi piagam sertifikat non kompetitif ya, ketua organisasi. Pokoknya kalian jika mempunyai sertifikat kalian sertakan saja. Lalu ada fotokopi keterangan akreditasi sekolah dan juga pas foto berwarna ukuran 4 lembar. Nah kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya untuk pendaftarannya itu sangat mudah sih karena dilakukan secara online, dan hanya untuk pendaftaran secara online biasanya dilakukan ketika kalian sudah menjadi mahasiswa. Nah untuk pengumpulan berkasnya biasanya itu dikumpulkan melalui pengiriman JNE, JNT ataupun kantor pos ya teman-teman. Itu sangat mudah, dan juga untuk di webnya di sini ya, di webnya seperti ini. Di profil PMBAB kalian harus update di Simanila Unila Aceh ID, ikuti saja terus pergerakan dari website Unila dan juga kampus impian, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman agar lebih bermanfaat lagi ya teman-teman, dan semoga kalian bisa lulus menjadi mahasiswa Unila. Bye bye teman-teman.